comedy is subjective, Murray. Respons dalam bentuk ekspresi yang paling mudah adalah tertawa. Tetapi kesenian dalam bentuk karya komedi, ya, itu tidak semudah kita tertawa. Kembali lagi bersama saya Ludovicus di konten seni. Oke, kita akan membicarakan tentang kesenian komedi ya. Kita tahu bahwa komedi itu sangat erat banget sama kita gitu. Yang dulu pernah bilang ya, legenda komedian Warkop itu, Dono Kasongindo bilang kalau tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Setelah itu ada beberapa tahun kemudian ada isu kalau mengkomedikan seseorang terus ditangkap terus kena UU ITE dan sebagainya. Terus akhirnya banyak orang yang mau kritik dan sebagainya demi mempertaruhkan ekspresinya gitu. Tapi pada saat isu itu muncul, kayaknya yang paling banyak itu karena banyak yang mengkomedikan seseorang yang punya jabatan kayaknya. Wakil-wakil rakyat, pejabat-pejabat itu pakai komedi juga, yang menjadi alat untuk bisa lebih menghangatkan keadaan, suasananya mas. Bahkan di dalam komedi pun ada ekspresi marah-marah gitu. Kayak misalkan ada komedi namanya Rigen Rakelna itu dia menjual marah-marahnya untuk komedi. Dan ada juga Dani Aditya itu dia cacat dan dia mengkomedikan cacatnya. Syarat itu komedi. Dan ada komedian juga namanya Mongol, dia ngejob di acara kematian salah satu orang gitu. Itu kan kayak itu bukti yang sangat erat. Dan sekarang ada kesenian komedi yang namanya roasting gitu. Dia menghujat seseorang gitu, yang dijadikan komedi, yang dijual dalam kemasan komedi. Bahkan sampai kritikan pun bisa dimasukkan komedi untuk dijual lagi. Apalagi untuk yang lebih sakral, lebih penting kayak perkumpulan penting presiden lah, pasti dia berusaha lah, pasti di pikirannya pasti ada aku mau basa-basi gimana ya, terus abis itu pasti dia ngobrol ada sesuatu yang ini lucu nih disampaikan. Jadi lucu ini sangat tidak ada batasnya, sesuai dengan konsep seni yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oke, kita coba hubungin komedi sama sesuatu yang kelihatannya nggak bisa ditaruh komedi. Contohnya ada film namanya Don't Look Up, film tentang bencana alam, tapi itu komedi dan itu cukup kocak, cukup bisa memecah ekspektasi kita. Dan aku lihat filmnya pun juga, ini jokes nggak sih, ini serius nggak sih, ini apakah harus ketawa nggak sih gitu. Misalkan musisi itu ada Lewis Capaldi di lagunya yang judulnya Someone You Love itu, MV-nya pun komedi, padahal lagunya sedih banget. Terus ada lagi musisi yang namanya Bjork, tau nggak? BJORK itu. Dia ada lagu yang namanya Oh So Quiet. Itu juga menaruhkan konsep teatrikal, komedi sama mencekamnya juga ada. Jadi kita nanti bahas lain kali tentang kesenian komedi gitu. Nah sekarang kita langsung ke inti dari video ini. Dan saya itu adalah pengikut agama One Piece. Saya juga pengikut agama Isyana Saraswati. Itu penyanyi yang sangat keren ya dari Indonesia. Dan baru-baru ini tuh cukup mengagetkan kalau di dunia One Piece, kita tahu ya namanya Luffy. Dia bajak laut. Di dalam dunia One Piece itu ada kayak kesatria, 4 kesatria penguasa lautan ya, belum jadi raja bajak laut, cuman ada 4 kaisar lautan yang belum pernah ditumbangkan, yang kekuatannya tuh sangat keren, sangat kuat banget gitu kan. Dan Luffy ini berusaha mau mengalahkan mereka berempat ini, rencananya gitu. Dan akhirnya baru-baru ini Luffy sedang menghadapi salah satu penguasa lautan. Ini selama puluhan tahun, bisa dibilang 10 tahunan
kita fans One Piece menunggu momen ini, menunggu Luffy melawan salah satu penguasa namanya Kaido ya. Dan kita punya ekspektasi bahwa nanti berantemnya keren, berantemnya bombastis kayak gitu, dan visualnya memanjakan mata, serangannya Luffy, serangannya Kaido kayak gimana gitu. Dan akhirnya si pengarang cerita One Piece namanya Masashi Eiichiro Oda membuat adegan saat Luffy melawan Kaido ini dengan komedi, dan dia jujur terinspirasi dari kartun Tom and Jerry di dalam pertempurannya gitu. Kayak gosongnya langsung hitam, terus kalau mukul kena kepala pusing ada bintang-bintangnya, terus kalau kaget matanya keluar, kayak komedi banget gitu loh di dalam adegan itu. Padahal ya kita tahu, kita tuh udah nunggu lama untuk pertandingan ini gitu loh, dengan ekspektasi yang bombastis, videonya sangat dark gitu ya, berantemnya, dan si Eiichiro Oda yang ini sangat kreatif, memecahkan ekspektasi kita semua, kasih komedi di situ, keren. Ya aku sangat bangga sama kaget juga, wah ini keren nih. Maksudnya Eiichiro Oda tetap punya rasa tersendiri. Akhirnya saat aku baca sampai selesai, aku menikmati ini beda nih. Ini seninya Oda di advance lagi gitu. Dia jiwa seni udah tinggi dong, of course, karena karyanya udah sampai mana-mana, kita tahu gambarnya juga bagus. Tambah advance dis komedi yang secara visual kayak Tom and Jerry gitu loh, gitu, out of the box. Akhirnya saat aku baca sampai selesai, aku menikmati ini beda nih. Ini seninya Oda di advance lagi gitu. Dia jiwa seni udah tinggi dong, of course, karena karyanya udah sampai mana-mana, kita tahu gambarnya juga bagus. Tambah advance dis komedi yang secara visual kayak Tom and Jerry gitu loh, gitu, out of the box gitu. Kalian bisa cek gambar-gambarnya lah di Google kalau kalian nggak ngikutin One Piece. Dan lalu aku berusaha ngubungin sama salah satu Tuhanku itu ya, Istana Saraswati. Gak canda. Jadi aku ngefans sama Istana Saraswati dari dulu gitu kan, dan alirannya juga ganti-ganti ya. Dia latihan pertama, dia berangkat dari klasikal musik, terus dia booming di lagu pop, habis itu dia explore lagi, sekarang di progressive rock gitu. Ya sebenarnya itu aja sih, mau ngomongin tentang contoh-contoh seniman yang menggabungkan kesedihan, emosi, dan ekspresi lainnya dengan nuansa humor, komedi yang jadinya epic gitu. Aku jadi pengen untuk nyaranin kalian MV-nya My Mystery, itu lagu barunya Isyana ya. Keren dah pokoknya. Lihat aja. Bangga, kaget, dan ini cukup membuat bukti bahwa seni itu nggak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan counternya juga nggak bisa gitu, kayak misalnya sedih, gembira, nggak bisa. Dan mungkin kalau kalian ada saran-saran, ada konsep seni, karya seni yang aneh, gabungan dari beberapa emosi yang dicampur komedi, kalian bisa komen, nanti kita bikin react ya. Itu aja. Tetap di Ludovicus, tetap di konten seni selanjutnya. Seniman tidak pernah padam.